Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada hari ini kita sudah memasuki semester genap. Itu artinya tinggal beberapa bulan lagi kalian akan meninggalkan SMP Negeri 155. Materi-materi yang akan diberikan di semester genap ini harus diselesaikan pada bulan Februari. Karena nanti pada akhir Februari kalian akan mengikuti penilaian akhir semester. Nah, pada semester 1 kalian pernah mempelajari materi teks laporan percobaan, kemudian teks pidato persuasif, teks cerita pendek, dan teks tanggapan. Nah, untuk semester genap ini hanya ada satu materi yang kalian pelajari, yaitu teks cerita inspiratif. Apa itu teks cerita inspiratif? Kita akan pelajari sekarang. Nah, anak-anak, di tayangan yang kedua, berbagi inspirasi melalui cerita inspirasi. Ada 4 hal yang perlu kita pelajari dalam teks cerita inspirasi ini. Yang pertama, mengidentifikasi informasi cerita inspirasi. Yang kedua, menyimpulkan teks cerita inspirasi. Yang ketiga, telaah struktur, kebahasaan, dan isi cerita inspirasi. Kemudian, terakhir, kalian akan diminta untuk menyusun cerita inspirasi. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini hanya mengidentifikasi informasi cerita inspirasi. Untuk poin B, C, dan D akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspirasi. Cerita inspirasi berisi kisah-kisah yang bisa memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan, baik kepada pembaca maupun pendengar. Jadi kisah inspirasi ini bisa dibacakan, bisa juga kalian baca sendiri, ya. Kalau dibacakan berarti kalian sebagai pendengar, kalau kalian baca sendiri berarti kalian sebagai pembaca. Nah, memotivasi itu berarti kita mendapatkan dorongan setelah membaca teks cerita inspirasi. Oh iya, kita jadi merasa, oh ya, perlu kita lakukan. Kemudian bisa menggugah kesadaran, mungkin selama ini ada yang terlupa yang kalian lakukan, mungkin kalian merasa setiap hari mungkin di rumah bapak ibu kalian sering marah-marah, menasehati, ya. Nah, setelah membaca kisah inspiratif ini misalnya, oh ya, kalian jadi mengetahui, oh ya, ternyata orang tua menasehati itu baik, ya. Kemudian bisa juga memberikan pencerahan. Seperti kisah Pak Budiman yang ada di dalam buku paket, itu bisa juga menggugah kesadaran kita atau memberikan pencerahan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu sudah diatur, ya. Kemudian, teks cerita inspirasi berbentuk singkat. Tidak terlalu panjang seperti cerita pendek. Kalau cerita pendek itu biasanya 1-10 halaman, tapi teks cerita inspirasi itu tidak ada yang sampai 10 halaman. Dia lebih singkat.
poin-poin cerita yang pentingnya saja dimunculkan. Kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Narasi itu berbentuk cerita. Kemudian teks cerita inspirasi ini juga dapat menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Nah, ada dua hal, bersimpati dan berempati. Bersimpati, misalnya kalian melihat ada anak kecil yang mengemis di jalan, kalian mungkin hanya berkata, "Oh, kasihan." Ya, itu simpati. Tapi ketika kalian memiliki uang lebih dan kalian berikan kepada pengemis, kalian ikut merasakan apa yang dirasakan pengemis tersebut, mungkin kehujanan, mungkin kedinginan, mungkin kelaparan. Nah, kalian berikan uang yang kalian punya, itu disebut berempati. Ya, jadi bisa merasakan pribadi orang lain. Apa yang orang lain rasakan itu berempati. Nah, itu adalah cerita inspirasi, pengertiannya. Berikutnya, ciri-ciri teks cerita inspirasi. Yang pertama, judul menarik. Untuk contoh yang ada di dalam buku paket, itu tidak ada judulnya. Tapi ada cerita-cerita inspirasi mungkin kalian temukan dari internet, dari buku yang lain, ya, atau dari tayangan YouTube, biasanya selalu ada judulnya. Kemudian, ceritanya sistematis. Sistematis itu berdasarkan sistem. Sistem itu berarti dia ada alurnya. Ya, ada alurnya dari perkenalannya dulu. Ya, seperti cerpen. Kemudian nanti ada pengenalan masalah, ada konflik, dan terakhir ada penyelesaian. Nah, yang ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang tadi, ya, singkat. Cerita inspirasi itu singkat. Langsung ke pokok permasalahannya untuk memberikan inspirasi kepada orang lain. Kemudian ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Biasanya dalam masyarakat itu misalnya contoh ya, ada si miskin dan si kaya. Nah, itu bisa jadi teks cerita inspirasi. Orang yang normal dengan maaf orang yang cacat, itu bisa jadi cerita inspirasi, ya. Kemudian yang kelima, isi cerita mengandung simpati, kepedulian maupun empati. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang keenam, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, kalau dibaca oleh orang yang tadi ada orang yang mungkin selama ini tidak pernah memberikan sumbangan, tapi ketika membaca teks cerita inspirasi bahwa memberikan sumbangan atau sedekah itu adalah sebenarnya untuk kebaikan diri sendiri. Nah, berarti membaca cerita inspirasi itu bisa melakukan perubahan, membawa perubahan lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, pesan yang disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Implisit itu berarti tersembunyi. Nah, itulah pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspirasi. Berikutnya, jenis-jenis teks cerita inspirasi. Ada dua. Yang pertama berdasarkan sifat peristiwa dan yang kedua berdasarkan tokoh. Untuk yang berdasarkan sifat peristiwa, teks cerita inspirasi itu bisa berbentuk non-fiksi. Non-fiksi itu berarti bukan fiksi. Ya, fiksi itu hayalan. Kalau non itu bukan, berarti bukan cerita hayalan. Bisa saja teks cerita inspirasi non-fiksi berarti cerita nyata yang terjadi. Kemudian dibuatlah menjadi cerita inspirasi. Kemudian ada yang kedua, teks cerita inspirasi fiksi. Fiksi itu berbentuk hayalan. Berarti teks cerita inspirasi fiksi berarti berbentuk hayalan. Penulisnya atau pengarangnya dia menghayalkan, oh kalau dengan cerita ini
nanti bisa menggugah seperti ini ya. Itu hayalan. Nah, kemudian ada cerita inspirasi berdasarkan tokoh. Ada 3. Yang pertama, teks cerita inspirasi tokoh terkenal. Tokoh terkenal biasanya misalnya Dahlan Iskan misalnya ya. Dahlan Iskan itu memiliki penyakit hati. Dia pernah transplantasi hati di luar negeri dan sekarang bisa sehat dan bisa beraktivitas. Nah, itu bisa memberikan inspirasi kepada orang lain bahwa hidup ini bisa diperjuangkan. Kemudian ada teks cerita inspirasi kejadian alami. Kejadian alami misalnya kejadian antara tadi contoh si miskin dan si kaya, si normal dengan si cacat misalnya ya. Orang yang berkedudukan tinggi dengan orang yang berkedudukan rendah. Tapi di dalamnya itu ada inspirasi dari si orang yang berkedudukan rendah misalnya. Itu kejadian alami. Kemudian ada teks cerita inspirasi binatang. Jadi yang digambarkan adalah binatang. Misalnya antara keledai dengan semut, atau mungkin keledai dengan Pak Tani, dan seterusnya. Nah, itu adalah jenis-jenis teks cerita inspirasi. Nah, anak-anak, bagaimana pengertian dan ciri teks cerita inspirasi? Kalian juga sudah mengetahui jenis-jenis cerita teks inspirasi? Baik, sekarang coba kalian buka buku paket di halaman 148. Di sana tidak ada judulnya, tapi ada kisah seorang bapak yang bernama Pak Budiman dengan istrinya dan anaknya. Ini betul-betul menginspirasi, ya. Biasanya menginspirasi kita untuk bisa berbuat baik dan tidak meremehkan pemberian orang sekecil apapun. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini kalian silakan membaca teks cerita inspirasi di halaman 148 buku paket. Bisa juga kalian dengarkan dari tayangan YouTube yang saya tambahkan di dalam Google Classroom. Kemudian kalian bisa menjawab latihan soal yang ada di halaman 151, hanya ada 3 soal. Pertanyaan identifikasi. Yang pertama, kesan apa yang kamu dapat setelah membaca tulisan Pak Budiman tentang Pak Budiman tersebut? Kemudian, rasa empati apa yang kalian rasakan? Kemudian, pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan dari cerita tersebut? Oh, ada 4 ya. Apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut? Nah, kerjakan latihan ini masing-masing. Tulis di buku latihan. Setelah selesai, silakan kirimkan ke Google Classroom. Baik anak-anak, itu saja materi untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.